Desember. Ini udah mulai record nih. Sudah 16-17 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan malam ini nggak ada kendala lagi seperti pertemuan lalu. Teman-teman yang lain juga bisa on cam mungkin. Saya juga biar tahu nanti kalian sedang di ma'had atau di mana. Saya mulai mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ila hadrati man arsalahu rahmatan lil alamin wa syafi'an lil mudnibin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li azwajihi wa li dzurriyyatihi wa li auladihi wal khulafa'ir rasyidin rahimahumullah ta'ala wa ghafarallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama saya ucapkan warzuqna ilman nafi'an wa amalan salihan wa zayyinna bil ilmi wal yaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya malam hari ini insyaallah kita akan membahas surutil Fatihah, syarat-syaratnya bacaan Al-Fatihah dan juga bacaan Fatihah yang harus ditasdid nantinya, dan juga sunnah untuk mengangkat kedua tangan ketika takbir dalam sholat, itu letaknya di mana saja, dan juga syarat-syarat sujud. Malam ini review, ngaji ulang materi Senin lalu, tapi berhubung materi pertemuan lalu ada kendala, saya ulang. Dan juga ada tambahan hadis arba'in yang ke-12. 12 apa 13 ya, lupa kok. Baiklah, sebelum masuk materi inti fi surutil Fatihah, saya ingin menyinggung materi yang minggu lalu. Ini sedikit, saya ada tambahan, lupa kemarin. Wa ta'khiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam. Jadi namanya jamaah, makmum tidak boleh mendahului imam, apalagi saat takbiratul
ihramnya imam. Jadi harus mengakhirkan makmumnya. Artinya apa? Tidak boleh mendahului takbiratul ihram imam. Dan juga ketika mengikuti sholatnya imam, setiap rukunnya, rukun fi'li, itu tidak boleh sampai mendahului dua gerakan, dua rukun fi'li, ataupun tertinggal sampai dua rukun fi'li, dua gerakan. Itu bisa menyebabkan makruh ila tahrim, makruh yang mendekati haram dan juga bisa membatalkan sholatnya. Mendahului atau menyamai imam saja itu disebut makruh hukumnya. Apalagi sampai dua gerakan fi'li ataupun dua rukun fi'li atau melebihi bahkan, nah itu bisa haram, membatalkan sholat juga. Selanjutnya faslun utawi ku fasal suwiji. Fi surutil Fatihah ing dalam mertelaaken pira-pira syarat al-Fatihah. Surutul Fatihah asyaratun. Utawi pira-pira syarat al-Fatihah iku ana 10. Ada 10 syarat-syaratnya al-Fatihah, bacaan al-Fatihah. Yang pertama tartib. Tentunya harus urut ya, mulai ayat pertama sampai ke-7. Enggak boleh dibolak-balik, selang-seling. Dan juga wal muwalatu. Muwalatu kemarin apa? Berkesinambungan. Artinya apa? Tidak ada jeda, berhenti terlalu lama, apalagi disisipi zikir atau bacaan yang lain di luar Al-Fatihah. Contoh, ketika baca Fatihah sampai tengah-tengah ayat, tengah-tengah bacaan, tengah-tengah surat, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, di situ musolinya, seorang yang sholat tiba-tiba bersin. Hajim, nah, memang disunahkan jika di luar sholat, nah, tempatnya di luar sholat, sunahnya membaca tahmid, alhamdulillah, ketika kita bersin, sunahnya demikian. Tapi kalau di dalam sholat, sudah nggak berlaku sunahnya tadi. Malah bisa mempengaruhi sholatnya. Nggak sah, bacaan Fatihahnya harus diulang. Misal kita bersin di tengah-tengah bacaan Fatihah, terus kita membaca alhamdulillah itu tadi. Malah di situ menyinyipi atau ya mensisipi, menambahi bacaan lain, zikir lain di luar bacaan Al-Fatihah. Di situ nggak boleh ya. Namanya bukan mualah lagi, nggak berkesinambungan. Selanjutnya wa mura'atu hurufiha, dan juga memperhatikan setiap huruf-hurufnya Al-Fatihah. Dari makhrajul hurufnya harus tepat ya, dan juga sifat-sifat hurufnya, fasihahnya imam, fasohahnya, kefasihan. Pokoknya seorang imam itu harus benar-benar alim, mengetahui, dan juga faqih, tahu ilmu fikihnya, rukun-rukunnya sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat, syarat-syarat sholat itu harus tahu, faqih, orang yang paham agama, faqih. Dan juga merdu suaranya, yang paling merdu suaranya, tartilnya, bacaannya yang penting benar dulu. Dan juga kalau bisa tentunya akbarusinan, yang lebih senior, yang lebih tua dari sekian orang jamaah, yang dipilih demikian, yang paling faqih, alim, fasih, terus yang paling senior, yang paling tua. Dalam memperhatikan huruf-hurufnya, setiap bacaan Al-Fatihah itu nggak boleh tertukar ya bacaan atau makhrajul hurufnya. Misal H yang harusnya di bawah tenggorokan, al-halq al-adna, makhrajul hurufnya, kan tenggorokan bagian bawah itu ada adna, yaitu hamzah dan H. Ketika baca alhamdulillahi, alhamdulillahi, hi-nya kan pakai H besar, bukan pakai yang H kecil. H kecil alhamdu, nah itu H kecil, letaknya di tenggorokan bagian atas. Nah, kalau salah tempatnya bacaannya, malah bisa
mempengaruhi makna sampai nggak ada artinya sama sekali, nah itu harus diulang bacaan Fatihahnya, nggak sah. Makanya kita harus bersyukur ya sudah masuk UIN, apalagi Mahat UIN sudah memberikan fasilitas, ada kajian Al-Quran, kajian fikih, hadis, nah itu harus dimanfaatkan. Nah, yang paling utama kita sebagai seorang muslim itu harus fardu ainnya mempelajari ilmu agama terlebih dahulu, ngaji. Nah, urusan ilmu umum lainnya itu fardu kifayah sebenarnya. Nah, insya Allah dengan demikian kita seimbang, setiap ibadah kita dihitung sambil belajar, diniatkan belajar, tetap berusaha untuk lebih baik, ibadahnya ditingkatkan dari ilmunya, kualitasnya, kehusuannya. Nah, insya Allah amal kita semua diterima Allah, mudah-mudahan. Allahu a'lam. Dan juga selain itu juga mempengaruhi, misal mempengaruhi ayat ya, mempengaruhi maknanya, nanti ada juga alahan nanti saja. Misal ada bacaan tertentu yang memang sesuai dengan qiraah sab'ah, kalau di tafsir Al-Jalalain kan ada qiraah sab'ah, itu ada memang ayat-ayat tertentu boleh dibaca beberapa versi. Ada yang di Al-Quran Mushaf, Utsman itu biasanya satu bacaan sama, semuanya sama. Tapi kalau udah di tafsir Jalalain, di qiraah sab'ah, itu boleh beberapa versi dibaca fathah, dibaca doma, dibaca bahkan dihilangkan malah menjadi mat, itu boleh. Contohnya ini saya ambil dari surah Al-Mulk ayat 16. A'amintum A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'amintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Nah, di sini hamzahnya yang pertama ada dua hamzah kan? A'amintum bitahqiqil hamzatain, yang mana hamzahnya dibaca keduanya. A'amintum. Nah, bacaan pertama, versi pertama, hamzahnya dibaca keduanya. Yang kedua, wa tashil tsaniyah wa idkhali alif bainaha wa bainal ukhra wa tarkuhu wa ibdaluha alifan. Bacaan yang kedua boleh juga hamzah yang kedua dibaca ringan. Artinya apa? Di sini idkhal alif wa ibdaluha alifan. Nah, hamzah yang kedua itu diganti alif. Nah, ibdal itu diganti ya. Otomatis kalau diganti alif, nah di situ jadinya mat. Jadi dibaca panjang mat. Amintum, nah itu boleh. Nah, boleh dibaca keduanya. Amintum man fis sama, ataupun dibaca mat. Berhubung hamzah yang kedua dibaca ringan. Jadi dibaca mat. Amintum man fis sama. Nah, kalau yang demikian sesuai qiraah sab'ah itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kita nggak tahu sama sekali ya nggak usah aneh-aneh lah. Tetap sesuai kaidah-kaidah umumnya yang berlaku, tajwid yang berlaku. Kalau Al-Fatihah ya mayoritas sama ya bacaannya ya. Surah Al-Mulk ini kan disebut juga surah Al-Munjiat. Dalam tafsir Jalalain atau Ustadz saya, Ustadz Asrukin ya, hafid, penghafal Al-Quran, itu Al-Mulk ini disebut surah Al-Munjiat. Jadi artinya surat penyelamat. Artinya apa? Bagi siapapun yang sering membaca Al-Mulk di malam hari, itu fadilahnya. Nantinya di alam kubur, Al-Mulk ini datang, surat Al-Mulk, Al-Quran ini datang sebagai penyelamat dari siksa kubur. Jadi kita diselamatkan dari siksa kubur, insya Allah. Diharamkan dari siksa kubur. Amal-amal kita nanti bisa mendampingi kita saat di alam kubur. Itu bisa jadi dalam bentuk cahaya, dalam bentuk orang yang bersinar. Itu pendamping kita nanti di alam kubur. Selanjutnya, wa mura'atu tasdidatiha, memperhatikan setiap bacaan Al-Fatihah yang ada tasdidnya.
Langsung saja di sini ada fit tasdidatil Fatihah penjelasannya. Bacaan Fatihah yang dibaca tasdid itu ada 14. Arba'a asyrota. Yang pertama, bismillahi fauqal lami. Lam jalalah. Di lafaz Allahnya, lafaz lamnya, di situ harus dibaca tasdid. Enggak boleh enggak dibaca tasdid. Contoh, bismillahi. Nah, itu enggak boleh ya. Jadi harus tebal. Lafaz jalalah, lam jalalah itu tafkhim, dibaca tebal. Tasdid. Bismillahi. Dan juga ar-Rahmani. Fauqar ra'i, tasdidnya di atas roknya. Alif lam syamsiyah ya. Ar-Rahimi, ini juga di atas roknya sama alif lam syamsiyah. Kalau sampai Al-Qur'an sekarang kan sudah alhamdulillah sampai tahap sudah lengkap ya, artinya harokatnya sudah lengkap, tanda-tanda wakofnya semuanya lengkap. Itu ya meskipun bid'ah tapi ini bid'ah yang hasan, gak masalah. Kan ada bid'ah hasan, ada juga yang buruk, bid'ah dolalah. Kalau pas kan zamannya Kanjeng Nabi yang nggak ada Al-Quran, yang ada dalam pelepah kurma, itu nggak ada titiknya, bahkan huruf Arabnya itu nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Nah, kalau kita orang Indonesia ya nggak paham sama sekali ya, mana yang fa, mana yang qaf. Nah, kalau orang Arab kan sudah terbiasa. Makanya oleh para ilmu nahwu, para muhakkikul Quran yang paham Al-Quran, nah, para imam itu kan diusulkan pada zaman sahabat Umar kalau nggak salah. Afwan Ustaz. Sayyidina Utsman Ustaz. Oh iya, Sayyidina Utsman. Kan ada juga mushaf Utsmania. Iya benar sahabat Utsman. Ustaz, izin. Ada yang belum di ACC kayaknya. Oh iya nih, Rafiki. Berapa orang nih? 24. Loh, Ustaz admit padahal. Ya Rafiki, dari mana ente? Maaf Ustaz, tadi net saya agak lemah. Baru Ustaz tadi dari beli makanan. Siap. Rafiki akhir di rumah nggih? Iya Ustaz. Iya Ustaz. Oh nggih, Pun. Lanjut tadi sampai mana ya? Ar-Rahimi. Alhamdulillahi, sama ya. Tasdidnya di atas lam jalalah. Dibaca tafkhim, tebal. Rabbil alamin. Tasdidnya di atas baknya. Rabbil alamin. Jadi enggak boleh dibaca langsung cepat tanpa tasdid. Nah, enggak sah ya. Rabbil alamin. Nah, jadi harus ada tasdidnya. Rabbil alamin. Alamin. Nah, pakai ain ya, tenggorokan di bagian tengah makhrajul hurufnya. Bukan pakai hamzah yang tenggorokan bawah, tapi tenggorokan bagian tengah. Ar-Rahmani. Nah, sama ini tadi tasdidnya ada di atas roknya. Ar-Rahim. Sama di atas rok, fauqar rok. Maliki yaumiddin. Nah, yang ini di atas dal. Pokoknya yang alif lam syamsiyah tentunya harus dibaca tasdid. Beda lagi kalau alif lam qamariyah, nah itu dibaca sukun. Selanjutnya, khusus yang ini harus diperhatikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tasdid yang ada di atas ya ini harus benar-benar diperhatikan. Artinya apa? Jikalau semuanya yang ada tasdidnya itu harus ditekan khusus di huruf ya-nya. Iyyaka na'budu. Nah, nggak boleh langsung tanpa tasdid.
iyyaka na'budu, nah, salah kaprah. Nanti bacaannya nggak sah. Dan juga kalau memang sengaja dia otomatis murtad ya, malah nggak sah sholatnya dan juga keluar dari Islam. Karena apa? Maknanya itu sendiri salah kaprah, fatal. Kalau iyyaka na'budu pakai tasdid itu artinya qasr dalam balaghah bahasa Arab, yaitu pengkhususan terhadap sesuatu yang khusus dengan cara yang khusus, yaitu artinya hanya kepada Engkau, maksudnya Engkau ya Allah Tuhanku, na'budu kami menyembah. Nah, kalau tanpa tasdid dibaca tipis biasa, iya karena na'budu wa iya, itu na'udzubillah, itu artinya dau'us samsi. Jadi artinya sinar matahari, kepada sinar matahari kami menyembah. Nah, bisa demikian. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi harus hati-hati, harus benar-benar tahu. Seorang imam apalagi memimpin sholat jamaah. Kalau dia nggak sengaja, memang benar-benar nggak tahu, ya nggak masalah. Tapi kalau memang dia nggak mau belajar dan memang sengaja dia sudah tahu, tapi tetap nggak dibaca tasdid, nah itu bisa nggak sah sholatnya, bahkan bisa termasuk keluar dari Islam. Sama, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Fauqal ya'i. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau yang ini di atas sodnya, fauqas sodi. Kalau sod itu makhrajul hurufnya cukup mencucu sedikit aja, itu sudah dianggap sod. So, si, su, bas. Nah, di sini juga tadi sebelumnya disebutkan mura'atu hurufiha, memperhatikan huruf-huruf setiap bacaan ayat Al-Fatihah. Di sini ihdinas memang hamzah wasol ya. Perlu dibaca ihdinas kasroh. Kalau memang disambung dibaca wasol dengan ayat sebelumnya, iyyaka nasta'inu dinas suratal mustaqim. Nah, setiap ayat pada dasarnya harus berhenti waqaf. Tapi kalau pengen disambung, mungkin setiap sholat tarawih kan pengen segera selesai. Nah, itu dibaca wasol nggak masalah. Tapi harus tahu ilmunya. Jadi harus disambung setiap akhir ayat digabung dengan awal ayat selanjutnya. Bukan berhenti tanpa nafas. Nah, sebenarnya kalau setiap ayat harus berhenti nafas. Wa iyyaka nasta'inu dinas siratal mustaqim. Misal dibaca wasol atau sambung. Kalau enggak ya cukup berhenti biasa. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kesalahan yang harusnya dibaca kasroh tapi dibaca fathah, nah ini malah merubah hurufnya, harokatnya, merubah bacaannya, merubah makna dari kandungan ayat tersebut. Ahdinas siratal mustaqim. Kalau dibaca ahdinas, itu maknanya bukan beda dari awalnya. Kalau awalnya ihdinas siratal mustaqim, itu tunjukilah kami jalan yang lurus, maksudnya adalah agama Islam. Tapi kalau ahdi itu dari tasrifannya, dari sulasi mazid biharfin wahidin, ahda yuhdi ahdi, ya, fi'il amarnya ahdi. Ahdinas siratal mustaqim. Nah, itu salah kaprah, malah mengubah makna dari kandungan ayat tersebut, yaitu artinya berikanlah kami pemberian atau karunia, hadiah. Nah, salah kaprah ya. Tapi tetap harus dibaca ihdinas siratal mustaqim. Pokoknya nggak aneh-aneh, nggak aneh-aneh di luar kaidah umumnya lah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau yang ini di atas lam, siratal ladzina. Alladzi, zalnya pakai titik ya, jadi ujung lidah diapit. Zadzi zubat. Nah, besok ya kalau bareng bacaan taklim Quran ada sesinya sendiri. Kalau
pakai yang dal malah nggak ada artinya. Siratal ladzina beda ya sama siratal ladzina. Atau juga an'amta alaihim. Nah, harus dibedakan. Di situ ada hamzah sama ain, bukan hamzah keduanya. Hamzah tenggorokan bagian bawah, bagian tengah, ain. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di sini tasdidnya di atas huruf dot dan di atas huruf lam. Huruf dot itu sendiri mempunyai sifat istitolah, yaitu memanjang. Jadi ditarik, berhubung ini tasdid, harus ditahan agak lama, tapi nggak usah terlalu lama, sampai 2 alif, 3 alif, nggak usah terlalu lama. Ya, harus ditahan, berhubung ini dot yang bertasdid. Ditahan. Bukan langsung tapi ditahan terlebih dahulu, istitolah, memanjang. Waladdallin. Di situ ada mat tabi'i yang bertemu dengan huruf lam atau huruf yang bertasdid. Nah, disebut mat mustaqol kalimi atau mustaqol kilmi. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan. Itu dia. Jadi harus panjang ya, nggak boleh pendek. Harus panjang, 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan. Kembali lagi ke syarat-syarat bacaan Al-Fatihah tadi. Setelah mura'atu tasdidatiha. Di sini selanjutnya wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaksidu biha qad al-qiraah. Hendaknya musolli tidak berhenti terlalu lama, tidak berhenti setiap bacaan, atau ada jeda setiap ayat, meskipun jedanya sedikit pendek, dan juga tidak pendek, tidak berhenti pendek, yang bermaksud memutus bacaan. Kalau memang imam atau siapa itu lupa, mungkin baru mu'alaf ya, itu nggak masalah. Kalau emang nggak sengaja ya memutus karena lupa, lalai, atau memang baru masuk Islam, itu nggak masalah, sambil belajar, niatkan belajar. Lebih amannya apa? Kita jamaah kepada imam yang memang benar-benar alim, faqih, itu aman. Sambil kita terus belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Karena kalau jamaah itu sudah ditanggung semuanya oleh imam. Meskipun kita nggak sempat membaca Al-Fatihah full, tapi itu sudah ditanggung imam. Dan juga misal kita makmum masbuk, itu habis takbir cukup membaca basmalah, yaitu kata Ustadz saya, biar apa ya, tahu bahwasanya setara dengan tumakninah. Kalau tumakninah kan kemarin berhenti sejenak, sekiranya waktunya itu cukup membaca subhanallah. Nah, demikian kalau masbuk, gak perlu sampai Al-Fatihah selesai, yang penting gak ketinggalan rukuk sempurnanya dari imam. Terus wa qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalah. Nah, Imam Nawawi juga menyebutkan membaca seluruh ayat Fatihah, tertib ya tentunya, wa minhal basmalah, termasuk juga basmalah, termasuk dari ayat pertama dari Al-Fatihah, disebutkan ya basmalahnya di sini. Wa adamul lahan al-mukhilli bil makna. Alahan ini kesalahan membaca. Adamul lahan al-mukhil, yang bisa merubah atau merusak bil makna, merusak maknanya, makna kandungan ayat tersebut. Alahan ini juga diartikan di syarahnya itu taghyirul i'rab, merubah i'rab. I'rab itu dalam bahasa Arab tanda setiap akhir dari suatu kata dalam bahasa Arab. Tanda dari akhir katanya itu disebut i'rab. Contoh at-tartibu, bunyi dhammah, itu disebut i'rab marfu. Contoh
An'amta alaihim. Nah, an'amta yang seharusnya memang domirnya anta tiba-tiba diganti an'amtu. Malah subjeknya berbeda jauh. Itu merusak makna. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Atau juga sama yang lainnya merubah setiap huruf-hurufnya atau merubah kata demi katanya itu nggak boleh ya. Yang seharusnya dibaca ihdinas tadi malah dibaca ahdinas, merubah kata. Itu tidak diperbolehkan, malah harus diulang bacaan Fatihahnya. Wa an takuna halatal qiyami fil fardi. Hendaknya saat membaca Al-Fatihah tentunya dalam kondisi berdiri di saat sholat fardu. Kondisinya berdiri di sini artinya apa? Bukan dalam rukun ruku atau rukun sujud bacaan Al-Fatihah itu, tapi ketika berdiri setelah takbiratul ihram itu sendiri. Misal nggak mampu berdiri, bagi yang darurat, sakit atau yang lainnya, ya duduk nggak masalah, ataupun berbaring, tidur miring nggak masalah. Yang penting yang dimaksud halatal qiyam di sini ketika rukun berdiri itu sendiri setelah takbiratul ihram sebelum rukuk. Kalau membaca surat pendek itu sunnah kan ya. Disunahkan juga kalau memang benar-benar imamnya itu benar-benar tahu, alim, ketika setelah membaca amin bersama-sama amin. Nah, barang siapa makmum yang bertepatan membaca amin bersamaan dengan imam, nah itu malaikat mendoakan kepada makmum tersebut. Mendoakan, memintakan ampun kepada Allah untuk makmum yang membaca amin bersamaan dengan imamnya. Nah, setelah bacaan amin, imam berhenti sejenak. Untuk apa? Agar makmum ini segera membaca Al-Fatihahnya sirri, nggak perlu jahar ya. Supaya apa? Nanti setiap imam membaca surat pendek ini bisa didengar secara sempurna oleh makmum. Karena apa? Mendengar saja itu bagaikan membaca Al-Quran, fadilahnya, ganjarannya, pahalanya. Sampai segitu komplitnya ya pembahasan dari setiap rukun-rukunnya, setiap bacaan sholat diperhatikan. Disunahkan juga imam tadi daripada kosong dari zikir, nah itu membaca surat pendek sebelum dari surat pendek yang akan dibaca secara jahar saat sholat tersebut. Contoh, misal imamnya pengen baca atin, wattini wazzaitun secara jahar untuk diperdengarkan kepada makmum jamaah. Nah, sebelum atin itu kan surat Al-Insyirah ya, Alam Nasroh. Nah, disunahkan membaca Al-Insyirah itu tadi sirri saja sambil menunggu bacaan Fatihah secara sirri makmum itu selesai. Tapi kalau memang kelamaan ya nggak masalah kan, sunnah ya. Wa ayyusmi'a nafsahul qira'ah. Jadi musolli itu paling tidak memperdengarkan bacaan Al-Fatihah itu terdengar sendiri oleh telinganya, nggak sampai terlalu keras sampai mengganggu makmum sebelahnya. Nah itu bisa saja sampai dihukumi makruh ya, malah bisa mempengaruhi orang atau mengganggu ibadah orang lain, itu makruh. Wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Di sini juga hendaknya tidak mensisipi tadi, tidak nambahi di tengah-tengah, diselipi, disisipi di tengah-tengah bacaan Al-Fatihah ada zikir yang lainnya seperti tadi yang saya jelaskan, tiba-tiba membaca alhamdulillah ataupun yang lain. Tidak boleh, kecuali memang itu bacaan Al-Fatihah itu sendiri. Selanjutnya, nah ini sunnah.
Faslun utawi iki ku fasal suci fi raf'il yadaini inda takbiri ing dalem ngangkat loro asta lorone inda takbir nalikane takbir. Yusanu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'a disunahkan ngangkat kedua tangan itu dalam 4 tempat ketika sholat. Nah, yang pertama inda takbiratil ihram. Nah, itu sunnah ya. Allahu akbar. Takbiratul ihram sunnah mengangkat kedua tangan. Dan juga ketika rukuk. Nah, itu enggak usah terlalu tinggi, enggak usah terlalu lama, pendek aja, pundak sejajar pundak. Allahu akbar rukuk. Nah, itu sunnah juga. Dan juga ketika wa indal i'tidal, ketika i'tidal tegak kembali setelah rukuk. Sami Allah liman hamidah. Nah, itu diangkat kedua tangannya sunnah juga. Wa indal qiyami min at-tasyahhudil awwal. Dan ketika berdiri setelah dari tasahud awal masuk rukuk rakaat ketiga ya, bukan rukuk, sorry. Masuk rakaat ketiga disunahkan mengangkat kedua tangannya. Hanya di 4 tempat ini disunahkan untuk mengangkat kedua tangannya. Setelah tasawuf awal berdiri, masuk rakaat ketiga itu disunahkan mengangkat kedua tangan. Selanjutnya faslun utawi iku fasal suci fi suruti sujudi dalam mertelaaken pira-pira syarat sujud. Surutu sujudi sab'atun ana 7 syarat-syarat sujud. Ayasjuda ala sab'ati a'dha'in. Hendaknya musolli itu sujud di atas 7 anggota tubuhnya. Ada 7 ya. Pertama dahi harus memang, kedua telapak tangan udah 3 dihitung, terus lutut, kedua lutut, dan juga ujung jari-jari telapak kaki. Nah, itu dihitung 7 semuanya. 1 kaki, 1, 2, lutut 3, 4, 5, 6, dahi 7. Jadi harus ketika sujud harus 7 anggota ini nempel di tempat sholatnya. Dan juga yang kedua wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Nah, hendaknya dahinya musolli, orang yang sholat itu terbuka. Enggak ada perantara penghalang apapun yang menghalangi dahi ini untuk sujud di tempat sujud. Contoh kopiah ini. Misal menghalangi dahinya, artinya apa? Dahinya ini tertutup, bukan maksyufah. Maksyufah itu kan terbuka. Tertutup seperti ini ketika sujud, nggak sah, sholatnya nggak sah. Karena apa? Karena dalam Fathul Mu'in itu disebutkan mahmul. Jadi semua sesuatu yang dibawa ketika sholat itu disebut mahmul, yang nempel di badan kita ketika sholat, masuk sudah di dalam sholat setelah takbiratul ihram. Nah, itu kan sudah masuk sholat, dihitung mulai takbiratul ihram dan diakhiri setelah salam pertama. Nah, itu sudah masuk sholat. Jadi nggak boleh. Contoh juga surban ketika dipakai sholat, masuk rukuk, surbannya jatuh tepat di bagian dahi untuk sujud. Nah, ketika kita sujud di surban tadi yang mana sudah menjadi mahmul, yang sudah menjadi bagian ketika kita sholat, nah itu kita nggak sah sujud di atas surban tadi. Caranya gimana? Ya dialihkan surbannya pakai tangan biasa. Karena apa? Setiap gerakan kita diberi kesempatan gerakan asing yang lainnya hanya sampai 2. Jadi nggak sampai melebihi 3 ke atas. Kalau 3 ke atas itu batal. Kalau gerakan kecil, kalau gatel misalnya, nah ini nggak masalah. Tapi kalau gerakan besar sampai gini, nah ini dihitung 1. Ini 2. Tapi kalau gerakan kecil, gatel misal, nah itu nggak masalah berulang-ulang. Nah, tapi ada juga yang membolehkan hanya searah ini, nggak sampai berulang kali gini, ya batal, rek. Nah, cukup gini, cukup ya. Tapi kalau mengangkat gininya, ya itu dihitung 1 sudah, karena sudah termasuk gerakan besar. Kalau misal juga kan ada itu, misal kita
sholat di kampus, di masjid kampus, itu ada 2 orang yang jamaah. Yang satunya kan makmumnya tentunya berdiri agak di dekat imam. Nah, itu boleh. Karena apa batasannya? Tidak melebihi kedua mata kaki imam. Gitu batasannya untuk jarak antara makmum dan imam. Tidak sampai melebihi majunya, itu enggak sampai melebihi kaki atau kedua telapak mata kaki tadi. Itu terus kita misal pengen nabok kan biasanya ditabok makmumnya supaya mundur. Nah, itu jangan sampai gerak 3 kali gerakan besar kakinya, biasanya orang-orang kan demikian. Nah, itu bisa batal, nggak sah. Jadi 2 kali terlebih dahulu, pelan-pelan, gerakan kecil biasa. Nah, baru itu berhenti sejenak terlebih dahulu, baru kita bergerak mundur lagi 2. Jadi jangan langsung 3 besar, gerakan besar, bisa-bisa batal. Jadi harus tahu gerakan besar 2 dulu, mungkin mundur, berhenti sejenak, jangan terlalu lama, mundur lagi biar sejajar sampai 1 baris, biasanya kan ada barisannya ya. Demikian. Terus tadi dahi sudah terbuka, nggak boleh ada yang menghalangi dahi ketika sujud. Wa tahammulu bi ra'sihi. Nah, kepalanya sebagai ditahan ya. Ketika sujud ya sebagai pemberat kepalanya. Jadi harus benar-benar ditempelkan ke tempat sujud, ditahan gitu. Wa adamul huwi li ghairihi. Dan juga tidak boleh dimaksudkan tujuan lainnya kecuali diniatkan hanya untuk sujud semata. Wa alla yajuda ala syai'in yataharraku biharokatihi. Hendaknya musholli itu tidak sujud di sesuatu yang bergerak-gerak. Ya paling tidak sajadahnya, tempat sholatnya ya di tanah, di masjid, di halaman yang benar-benar suci, yang nggak bergerak ya. Kalau misal di kendaraan cukup pakai isyarah aja. Misal di atas kereta sudah masuk waktunya sholat, itu kalau memang pengen lihurmatil wakti, ya itu nggak masalah dijamak, disolati, maksudnya sholat di atas kereta itu nggak masalah. Tapi harus dikodok lagi nantinya. Kalau misal waktunya keretanya itu perjalanan benar-benar jauh, karena nggak sempat sholat duhur, sholat asar nggak sempat. Jadi harus dilakukan di atas kereta. Cukup isyarah untuk lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu masuknya sholat. Jadi cukup takbiratul ihram, terus ruku. Jadi rukuknya isyarah saja, agak turun kepalanya sambil dadanya bungkuk. Terus i'tidal, sambil duduk nggak masalah. Terus waktu sujudnya isyarahnya paling tidak lebih rendah dari gerakan rukuk tadi. Nggak usah sampai sujud ke atas lantai malah ganggu penumpang lainnya ya. Dikira sujud ning wong liya. Enggak apa, asalkan nanti dikodok sholat yang demikian. Wartifa wasafilihi ala alihi. Yang bagian belakang pantat ketika sujud itu agak diangkat lebih tinggi daripada kepalanya. Kepala ke atas, punggung itu lebih ke atas tentunya, lebih tinggi, dan juga pantat agak lebih tinggi diangkat. Dan selanjutnya waktu makninatu fihi, tentunya ketika sujud harus tumakninah, berhenti sejenak, paling tidak setara waktunya cukup membaca subhanallah. Lanjut, Jabir. Kurang wamit. Selanjutnya hadis yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tsani asyara utawi ku hadis kang kaping 12. Hadis yang ke-12 an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu
Mugi-mugi paring ridho sapa Allah taala mau luhur sapa Allah anhu saking Abi Hurairah. Kala ngendika sapa Abi Hurairah, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Termasuk baiknya keislaman seseorang, termasuk bagian keislaman seseorang itu baik, yang bagaimana tarkuhu ma la yakni. Orang tersebut meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, mala yakni, sesuatu yang tidak berguna, yang sia-sia itu ditinggalkan. Itu yang disebut termasuk dari keislamannya seseorang itu baik. Hadisun hasanun, hadis ini hasan ya, rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Wa qad rawahu Qurrah bin Abdurrahman an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah wa sahahahu turuquhu. Dan juga disahihkan ya oleh para perawi yang lain, Qurrah bin Abdurrahman dari Az-Zuhri, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah. Cuma qala fi hadzal hadis hada min al-kalam al-jami' lil ma'ani al-katsira al-jalilah fil alfat al-qalilah. Yang mana hadis ini memang singkat tapi padat maknanya. Ungkapannya pendek tapi maknanya begitu dalam. Terkumpul banyak makna di sini. Al-jalilah yang agung, penuh dengan makna fil alfadil qalilah, walaupun lafadznya sedikit pendek. Mana dzalika qaulu Abi Dzar fi ba'di hadithihi. Juga termasuk juga contoh dari yang diriwayatkan oleh Abi Dzar dalam hadis ini. Hadisnya waman hasiba kalamahu min amalihi qalla kalamuhu fi ma yakni. Nah, siapapun orang yang memperhatikan ucapannya dan perbuatannya, artinya apa? Dia berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Fakir qabla an ta'zima, itu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Qalla kalamuhu fi ma yakni, maka sedikit ucapannya terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Dzakara Malik, Imam Malik menyebutkan annahu balagahu, beliau mendengar annahu qila Luqman, bahwasanya Luqman Hakim di sini itu ditanyai seseorang, ma balagha bika ma nara yuridunal fadla. Apa yang menghantarkan atau membuat Anda sampai di tingkat derajat keutamaan ini? Faqala, beliau menjawab, Luqman Hakim, sidqul hadis, ucapan yang jujur. Wa ada'ul amanah, dan menjalankan amanah, bukan amanah. Beliau sudah tinggi. Petarku mala yaknini, dan meninggalkan apapun yang tidak manfaat bagi saya atau yang sia-sia. Nah, itu juga termasuk bagian derajat yang tinggi. Waruwiya anil Hasan, dari Sayyidina Hasan diriwayatkan qala min alamati i'radillahi ta'ala anil abdi, termasuk juga tandanya tandanya Allah itu berpaling dari seorang hamba, ayyaj'ala suglahu fi ma la ya'nihi. Allah menjadikan hamba tersebut sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang sia-sia. Nauzubillahi min dzalik. Qala juga dari Sayyidina Hasan, qala Abu Dawud, Imam Abu Dawud, usulus sunani fi kulli fannin arba'atu ahaditsa. Masuk juga hadis-hadis yang paling pokok dalam setiap kehidupan, berbagai bidang kehidupan, itu terpusat pada 4 hadis, arba'atu ahaditsa. Wa dzakara minha hadzal hadis. Ya, disebutkan salah satunya adalah hadis ini, meskipun singkat tapi padat maknanya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaknihi. Yang lainnya
dan juga innamal a'malu binniyat, itu juga tak ma yaribuka ila ma la yaribuka, itu juga terus mari. Al-hadits tsalitsah asyara wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan ngantuk kayak hari. Mungkin ada yang tanyakan teman-teman, sharing bareng. Saya Ustaz, izin bertanya Ustaz. Monggo. Siapa yang tanya? Enggak ada yang tanya. Muhammad Akbar. Saya izin tanya Ustaz. Akbar di mana? Di Mahata. Enggak Ustaz, di mana? Aku kok Saya, nggak tahu Ustaz. kelihatan ya Mbak Akbar ya. Coba yang lain coba on cam, pengen tahu aku wajahnya. Aulia Rahman di Rahman. Kok full screen sih? Ana Ustaz. Siapa? Ana. Oh, Aulia Rahman. Coba on cam, on cam. Nah, ini kan ganteng. Lian ini Ki. Coba pengen roh. Dani Naufal. Gimana? Nggak ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, Saya izin kita tanya Ustaz. akhiri. Atau kita sesi foto sih ya, dokumentasi ya, buat laporan Mahat biasa. Saya mau bertanya Ustaz. Siapa? Monggo. Rafiki Ustaz. Oh, Rafiki, silakan. Ada Monggo, dua sharing pertanyaan. bareng. Ada dua pertanyaan Ustaz. Pertanyaan pertama itu yang seperti Ustaz sampaikan tadi, kalau misalnya ketika kita menjadi makmum dan orang yang di sebelah kita itu membaca bacaan sholat dengan sedikit jahar, yang dimana itu dapat mengganggu kita yang di sampingnya, dan sholat dia itu bisa menjadi makruh, begitu kan Ustaz? Enggak ya? Nah, lalu bagaimana kalau misalnya maaf di sebelah saya ini bau badannya Ustaz, yang dimana itu dapat mengganggu konsentrasi saya Ustaz, begitu Ustaz. Lalu pertanyaan kedua itu tentang syarat sholat, termasuk syarat sholat mungkin ketika sujud, manakah yang terlebih dahulu menyentuh lantai, telapak tangan atau lutut Ustaz, begitu. Terima kasih Ustaz. Ya, kalau udah di dalam sholat ya rukun ya. Kalau syaratkan hal-hal yang harus dipenuhi sebelum ibadah itu sendiri atau sholat. Kalau rukun itu sudah termasuk hal-hal yang harus dipenuhi ketika di dalam sholat atau ibadah yang lainnya. Jadi kalau sujud ya tidak menutup kemungkinan ya kaki terlebih dahulu ya, sesuai tahapan biar kita nggak sakit. Baru kalau sujud itu dahinya langsung, nggak perlu hidung, nggak masalah, yang penting dahinya, meskipun disunahkan keduanya, dahi dan hidung. Kalau terkait yang sholat jamaah lain yang mengganggu kita tadi, memang benar-benar itu dihukumi makruh kalau memang dia membaca secara jahar. Ada kok, saya juga sering nemu nih, waduh iki ganggu wong iki. Saya akui memang padahal teman saya itu sendiri memang teman pondok ya, dia orang alim, tahu, maksudnya rajin gitu, tapi kok demikian malah mengganggu orang lain, nggak sadar orang itu. Bisa jadi ya sholatnya dihukumi makruh ya, naudzubillah, wallahu a'lam, amal ibadah kita diterima atau tidak atau bagaimana, pokoknya dijagalah jangan sampai kita mengganggu orang lain. Kalau mau mengingatkan boleh, tapi ya jangan di depan umum ya. Kalau di depan umum namanya meremehkan atau menjatuhkan nanti kesannya. Kan orang beda-beda ya nangkepnya. Kita nggak tahu. Kalau udah berdua di tempat sepi, barulah sharing lah, belajar bareng.
diingatkan, saling mengingatkan. Karena hidup itu saling mengingatkan ya. Demikian mungkin Mas Rofiki yang bisa saya jelaskan, kurangnya mohon maaf. Mungkin ada tambahan penjelasan, mungkin ada sanggahan dari teman-teman yang lain. Ustaz mau nanya Ustaz. Ustaz, izin bertanya. Siapa lagi? Aulia Abu Hasbi. Anu Ustaz. Monggo. Masalah tentang azan Ustaz. Iya. Itu anak pernah baca katanya wa yukrahu tamtid ya Ustaz. Gimana? Wa yukrahu tamtid. Apa? Nggak dengar? Wa yukrahu tamtid. Dimakruhkan, diucapkan maksudnya? Wa yukrahu tamtid Ustaz. Tamtik. Tamtik itu apa? Tamtid pakai tok Ustaz. Apa artinya? Ini ai tamdid. Apa? Tamtid ai tamdid. Panjang, dipanjangkan. Nggih Ustaz. Apanya yang dipanjangkan? Bacaan muadzinnya atau yang dengar atau gimana? Bacaan muadzinnya Ustaz. Malah dihukumi sunnah ya beberapa itu kalau dipanjangkan sesuai dengan harokatnya ya. Nah itu juga semakin panjang, maksudnya sesuai dengan tajwidnya. Kalau emang benar, kalau emang dipanjangkan itu bisa fadilahnya semakin besar. Katanya demikian. Tapi harus sesuai dengan tajwidnya kalau emang dipanjangkan. Misal lafadz Allahu Akbar. Lafadz lamnya itu yang ada matnya, ada alifnya, sesuai dengan tajwidnya, itu dipanjangkan nggak masalah. Tapi kalau bukan tempatnya, Allahu Akbar, nah itu kan malah salah. Nah itu yang mungkin dimakruhkan tadi, yukrahu at-tamdid ya. Mungkin demikian. Dan juga kalau waktu azan subuh ya mungkin ya, as-salatu khairum minan naum. Kalau emang dari tajwidnya mat arid li sukun yang terakhir ya. Tapi kalau azan kan nggak perlu dipanjangkan yang mat arid li sukunnya, karena kalau maknanya sendiri kan sholat itu lebih baik daripada tidur. Engko lek dipanjangkan pas an-naum malah enak turu wong. Jadi yang after dipanjangkan yang as-shalah yang awalnya tadi. As-shalatu khairum minan naum. Biasanya gitu kalau orang-orang yang memang tahu artinya, yang an-naumnya dipendekkan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Mas Aulia. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali saya keliru. Hasbi tadi mau tanya apa? Ustaz, kalau misalnya baca Al-Fatihahnya niru kayak di imam-imam Mekah gitu, langsung alhamdulillah. Ya, Ustaz. Gimana? Niru kayak di tarawih Mekah itu Ustaz, kan biasanya langsung alhamdulillah. Gitu ya. Kalau kita ikut-ikutan, kalau ngikuti nada atau bacaan tartil kan biasanya nada itu nggak masalah sih. Tapi kalau udah masuk fikihnya, kita harus sesuaikan madhab kita, nggak boleh ikut-ikutan madhab yang lain. Kecuali memang kita ya jamaah dengan imam tersebut yang tidak membaca basmalah. Mungkin ya harus diakui kita nggak boleh nyepelehkan ilmu seseorang juga. Memang kalau memang imamnya itu benar-benar yang ditunjuk, apalagi di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, kan itu nggak sembarangan orang jadi imam. Ya kita nggak masalah ngikutin. Ya, masa kita mau nyalahkan ya? Semuanya ada madhabnya masing-masing. Tapi kalau ikut-ikutan nggak tahu dasarnya, ya bisa jadi nanti salah. Alhamdulillah. Boleh kalau sebenarnya intiqalul madhab, pindah madhab lain. Artinya apa? Kalau di madhab kita sudah nggak ada solusi untuk memperselesaikan suatu masalah fikih, di madhab kita, mungkin di madhab Syafi'i, itu memang sudah mentok,
nggak ada solve problem solve-nya, penyelesaian masalahnya. Contoh, ketika kita mengingatkan imam, al-fathu namanya ya, atau at-tanbih, mengingatkan imam ketika lupa, itu kan biasanya membaca subhanallah. Nah, itu nggak boleh kita diniatkan mengingatkan, niat mengingatkan imam subhanallah. Nggak boleh kita dengan niat mengingatkan. Itu bisa menyebabkan tidak sahnya sholat. Tapi diniatkan apa? Diniatkan zikir. Karena di dalam sholat itu isinya zikir, tasbih, doa, demikian. Jadi nggak boleh diniatkan mengingatkan imam. Meskipun bacaannya sama subhanallah. Tapi kembali tergantung niatnya. Harus diniati sebagai bacaan zikir subhanallah. Otomatis kan nanti imamnya paham, Bu, makmumnya baca subhanallah, berarti ada yang keliru ini. Nah, misal imamnya nggak paham-paham sampai subhanallah sampai lama, nah itu kalau orang Arab yang orang-orang tahu tentunya ya, itu pakai bacaan Al-Quran nggak apa-apa. Misal apa ya, kumu, aku nggak hafal ya. Ada bacaan Al-Quran yang di sana dirikanlah sholat. Nah, maksudnya membaca ayat tersebut mungkin diniatkan untuk agar imamnya ini berdiri. Kumu kan berdiri, ya. Maksudnya agar berdiri. Itu membaca Al-Quran nggak masalah. Kan isinya sholat tadi, zikir, bacaan Al-Quran, dan doa. Kalau sudah mentok, ada beberapa kasus di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, itu mengingatkan malah pakai bahasa Jawa. Nah, itu kalau sudah memang benar-benar mentok dari sebagian tadi mazhab Syafi'i yang diingatkan, bukan diingatkan ya istilahnya, tanbih atau al-fathu, mengingatkan imam dengan bacaan zikir subhanallah atau bacaan Al-Quran atau doa yang maksur. Nah, itu kalau sudah nggak paham-paham, itu intiqalul madhab, pindah madhab lain yang membolehkan kita pakai bahasa asing selain dari bacaan-bacaan Al-Quran tadi. Contoh bahasa Indonesia, bahasa Jawa, nah itu pakai madhab apa yang membolehkan ya? Imam Hanafi kalau nggak salah. Kemarin saya diskusi sama Gus Hami itu lupa saya. Sudah tahun lalu sih diskusinya. Nah itu nggak masalah, intiqalul madhab. Nah, namanya pindah madhab. Artinya apa? Sudah mentok di madhab kita, nggak ada solusinya. Kita boleh intiqalul madhab, pindah ke madhab yang lain. Sebatas untuk menyelesaikan masalah fikih tadi. Tapi nggak boleh diambil cuma enak-enak itu. Dari madhab lain tak coba, oleh kok nggak madhab fikih ringan, nah, nggak boleh ya diambil yang paling ringan-ringan. Tapi tetap kita harus sesuai madhab yang kita anut. Demikian mungkin Mas Hasbi. Mungkin ada kurangnya, maaf. Terima kasih, Ustaz. Afwan. Misi Ustaz, saya bertanya, bisa jadi saya juga termasuk orang yang sholatnya makruh dan mungkin saya tidak sadar. Tapi kalau saya tidak mendengar bacaan sholat saya dengan jelas itu, saya ragu Ustaz. Maksudnya begini, saya tidak mendengar bacaan sholat saya dengan jelas. Itu saya ragu Ustaz, niku pripun nggih. Sebatas tadi yusmi'an nafsahu al-qira'ah. Paling tidak kita dengar sendiri bacaan yang kita lafadzkan dalam sholat. Jadi bukan dibatin ya bacaan sholat itu ya, tapi dibaca sir, khususnya bacaan rukun, yaitu Al-Fatihah yang termasuk rukunnya. Harus demikian ya, nggak apa-apa. Wallahu a'lam, kita sambil belajar, insya Allah. Pokoknya ada progres peningkatan pemahaman kita. Insya Allah amal kita diterima mudah-mudahan. Ustaz, yang terakhir mau tanya, misal sholat membaca subhanallah itu kan bacaan selain sholat, apakah batal Ustaz sholatnya? Tanya semisal sholat. Nah, di dalam sholat itu tadi saya jelaskan ya, namanya sholat itu istilahnya secara lugawi, secara bahasa itu ad-du'a'u bil khair, artinya doa yang baik untuk kebaikan. Isinya ya doa dalam sholat itu. Bacaan wa fiha at-tasbih, adzikir, wa qiraatul Qur'an.
Di dalam sholat itu isinya bacaan Al-Quran, tasbih, atau doa-doa yang maksur yang sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW secara langsung. Jadi harus kita litibak langsung ke Kanjeng Nabi. Menurut tindak lambai Kanjeng Nabi, nggak boleh bid'ah sendiri. Makanya penting harus ada gurunya di samping kita belajar. Nah, subhanallah itu termasuk bagian dari sholat. Bukan di luar sholat nih. Beda lagi kalau tadi tiba-tiba di tengah-tengah bacaan Al-Fatihah kita memutus bacaan sholat, memutus bacaan Al-Fatihah. Kalau kita bersin membaca Alhamdulillah, itu kan sunnah memang, tapi di luar sholat. Alhamdulillah membaca setelah bersin. Ada pula kalau menjawab azan kan sunnah. Ada yang sunnah. Itu kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat, misal kita membaca Al-Fatihah, tengah-tengah baca Al-Fatihah, kita nyauri adzan, jawab adzan. Ya, itu yang disebut tidak mualah, tidak berkesinambungan. Artinya apa? Memutus bacaan Al-Fatihah itu sendiri. Itu yang enggak sah demikian. Ya mungkin demikian teman-teman. Mungkin sampai 8.45 ngoten mawon nggih. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa lewat grup WA, kita sharing bareng atau minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf barangkali ada kekeliruan sedikit. Semoga bisa bermanfaat dunia akhirat. Hayya bina nakhtatim bi qiraatil hamdalillah alhamdulillahirabbil alamin wa bi qiraati du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana fa'na bima lamtana rabbi allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. On cam. Foto. On cam. Oke, gono sing on cam mana tadi? Izhar nanti. Nazi Arsi, gak tahu ketok ya Nazi Arsi. Nah, Izhar tengok. Izhar di rumah Izhar. Nah, Ustaz. Di mana rumahnya? Aina baituka manziluk. Rumahnya nanti. Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Di ini Gempol. Buatan. Oh, ada. Cecek lumpur. Via lumpur kayak tambah deres ya, tambah semakin melebar ya. Oke, kita foto bareng ya. Nazi ki nanti keturun ta. Abdillah Adani, Fikih Pamungkas, Atta Halilintar, siap. Nanti wong iki. Siap. Ya, iku hadir, siap. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Nah. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Selamat tidur, selamat istirahat. Ustaz. Oke, sami-sami.